Shalom, ya salam sejahtera dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara, saat ini kita kembali beribadah di rumah Tuhan. Bapak Ibu, kita lanjutkan adalah tentang bagaimana kita merasakan kuasa daripada Roh Kudus. Karena minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan Pentakosta. Dalam hal ini banyak yang belum mengerti dan memahami sehingga kekristenan itu hanya sebagai keagamaan saja. Beda kalau kita sudah mengalami namanya Pentakosta dengan yang belum mengalaminya. Ini perbedaannya cukup sangat jauh. Biasanya pada umumnya mereka-mereka yang mengaku dirinya Kristen kalau belum mengalami Pentakosta, saudara-saudara, hidupnya biasa saja. Artinya secara hubungan spiritual, hubungan manusia dengan Tuhan itu biasa-biasa saja. Hanya sekedar agamawi saja. Tetapi ketika Pentakosta itu terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara, gereja mula-mula mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kisah 1 ayat 8, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kemampuan untuk bersaksi, untuk menyatakan kuasa dalam nama Yesus itu tetap ada dan sampai sekarang ini pun tetap berkuasa. Amin. Nah, itu beda. Tidak bermaksud mengatakan, oh itu golongan gereja Pentakosta. Oh ini golongan non-Pentakosta. Tidak. Pentakosta itu tertulis di Alkitab. Bukan menunjukkan ciri khas atau golongan Kristen tertentu. Tidak sama sekali. Hari ini kelanjutannya adalah Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan menyampaikan tentang metrai Roh Kudus. Apa saudara? Metrai Roh Kudus. Nah, setelah kita mengalami Pentakosta, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang baru terjadi di kehidupan kita. Yang dahulunya Petrus yang tidak berani menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan sampai dia menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, Petrus dan para rasul-rasulnya memiliki keberanian luar biasa. Sehingga gereja mula-mula Bapak Ibu Saudara-saudara adalah cikal bakal gereja yang bertumbuh berkembang terus dari Timur Tengah, Eropa, Asia dan sampai ke seluruh dunia. Mengapa itu bisa terjadi? Karena ada kuasa Roh Kudus. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus 1 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama Efesus 1 ayat 13 sampai 14. 1, 2, 3 ya. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara, bisa nanti ditandai ada kata dimeteraikan. Begitu ya. Begini ayat ini menjelaskan Bapak Ibu. Mungkin ada mengatakan pemahamannya begini. Kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Maka ketika kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka kita menerima metrai Roh Kudus. Kalau dari sudut pandang teologisnya salah. Salah. Kalau ada yang menyampaikan seperti itu Bapak Ibu Saudara, itu menunjukkan
hanya golongan aliran gereja tertentu yang menyatakan seperti itu, yang dimaksud adalah dogma gereja. Kalau ada yang mengatakan, Bapak Ibu terima Roh Kudus, berbahasa roh, maka saudara sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Itu teologis atau dogma gereja. Tetapi menurut Alkitab, Bapak Ibu Saudara, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ya, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Ketika kapan saudara? Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pertanyaannya, yang dijanjikannya itu sudah datang atau belum? Sudah. Jadi pun kalaupun kita di gereja lokal ini mengadakan doa 10 malam, tidak berarti menunggu janji Bapa. Sekali lagi, kalau ada pemahaman doa 10 malam mengatakan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita doa semalam, menantikan janji Allah, yaitu Roh Kudus. Itu dogma, ya, itu dogma gereja. Itu bukan doktrin Alkitab, tapi dogma gereja. Doa 10 malam bukan menantikan janji Allah atau janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Tetapi kalau kita adakan doa 10 malam, ini mengingat kembali. Mengingat suatu peristiwa yang sangat dahsyat, yaitu pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun di pertama kali gereja mula-mula. Maka sahlah gereja itu menjadi gereja yang berdiri di atas batu karang yang teguh. Dan sahlah pada saat itu disebut zaman anugerah atau zaman Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, zaman di Alkitab, ya, ada beberapa zaman di Alkitab supaya kita tahu membaca peta zaman dari Adam sampai Abraham. Ya, itu Bapak Ibu Saudara 2000 tahun. Dari Abraham sampai Yesus 2000 tahun. Dari Yesus sampai sekarang sudah lebih kurang 2000 tahun. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Kapan zaman Roh Kudus? Yaitu peristiwa Pentakosta. Maka sekarang ini kita nikmati adalah zaman Roh Kudus. Jangan pikiran kita disesatkan oleh pemahaman-pemahaman yang mengatakan sekarang sudah zaman antikristus. Itu ada, ya, pendeta ngomong begitu. Sekarang sudah ada zaman antikristus. Tandanya sudah ada. Juz 1, juz 2 itu katanya menyindir. Saudara-saudara, sekarang adalah zaman Roh Kudus. Katakan amin. Ingat itu. Supaya kita jangan plin-plan, bimbang, diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan banyak orang percaya. Bahkan orang pilihan pun bisa disesatkan, kata Alkitab. Maka ingat, sejak Pentakosta sampai sekarang, ini disebut zaman Roh Kudus. Nanti ada saatnya disebut zaman Antikristus. Nanti juga ada saatnya disebut zaman kerajaan 1000 tahun. Dan kesudahannya, selesailah Tuhan ciptakan langit, bumi yang baru. Itu peta zaman. Jadi kalau ada peta zaman, dimasukkanlah zaman antikristus itu ke sekarang Bapak Ibu. Ya, itu tidak alkitabiah, tidak bisa dipaksakan. Sekarang adalah zaman Roh Kudus. Maka disebut banyak orang, ya, istilahnya kalau gereja dibilang aliran Roh Kudus. Kita katanya dibilang aliran Roh Kudus. Tetapi Alkitab tidak ada menyatakan nama gereja-gereja di Alkitab. Ada nama gereja HKBP, ada nama gereja GKPI, gereja Pentakosta, gereja Betel. Tidak.
Tapi kita ketika dipanggil Tuhan, maka kita dibawa dari gelap menuju terangnya yang ajaib. Maka ayat ini menegaskan Bapak Ibu Saudara, ketika kamu percaya dimeteraikan. Ketika percaya yang dimaksud di Alkitab ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan salah tafsir, ya. Jangan salah pengertian. Percaya yang dimaksud di sini adalah bukan kita sekedar mengenal seseorang tanpa diketahui siapa dia sebenarnya. Kita percaya dengan presiden kita Bapak Jokowi, tapi kita nggak pernah punya hubungan dengan beliau, ya kan? Supaya saudara paham percaya ini apa maksudnya percaya ini. Bukan sekedar percaya, maka muncullah teologi yang mengatakan sekali percaya tetap selamat. Nah ini juga salah. Adakah pengajaran demikian? Ada. Kalau saya percaya dengan Yesus, selamatlah saya seumur hidup. Walaupun saya berganja, walaupun saya peminum, pemabuk, walaupun saya berdosa. Karena apa? Karena saya sudah percaya dengan Tuhan Yesus, maka materai Roh Kudus ada dalam diriku. Bukan begitu maksudnya. Percaya kepada Yesus, kita disebut Kristen. Kristen artinya punya hubungan dengan Kristus. Kristen artinya pengikut Yesus. Tetapi banyak Kristen-Kristen sekarang bukan pengikut Kristus, tapi adalah pengikut sinode gereja atau mengikut lembaga keagamaan. Ini jangan terjebak di sini. Saya katakan demikian, saudara-saudara, ciri khas kalau kita percaya dengan Roh Kudus, kita dimateraikan dengan Roh Kudus, dengan Yesus kita percaya dan dimateraikan dengan Roh Kudus, ada kehidupan. Amin. Yang dahulunya kita beragama tapi tidak bertuhan, tetapi ketika ada Roh Kudus, yang dahulunya kita beragama karena ada Roh Kudus, maka kita menjadi pribadi yang bertuhan dan juga beragama. Beragama belum bertuhan, bertuhan sudah tentu beragama. Amin. Maka percaya ini saudara-saudara bukan hanya sekadar ngomong doang. Di Alkitab mengatakan percaya itu sampai punya hubungan seperti antara suami dan istri. Itulah tingkat pengenalan kita dengan Tuhan. Amin. Itulah tingkat pengenalan kita dengan Tuhan. Sampai punya hubungan, itu kata Alkitab, ginosko. Punya hubungan. Jadi jangan saudara mendefinisikan percaya istilah umum, percaya istilah Alkitab itu jauh sekali. Percaya dalam istilah Alkitab adalah punya hubungan dengan apa yang kita percaya itu. Amin. Nah, dalam 2 Korintus Bapak Ibu, coba mari kita lihat. 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 2, kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab aku cemburu kepadamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Di terjemahan lain, kalau bahasa Inggrisnya itu diterjemahkan lagi, kita sudah dipertunangkan dengan satu suami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dipertunangkan, kapan dipertunangkan? Ketika kita percaya kepada Yesus. Ketika kita percaya dan Yesus, kita sudah dipertunangkan. Kita sudah dipertunangkan itu saudara-saudara, bukan hanya ngomong saja, tapi sudah ada pernyataan janji kepada Tuhan. Jadi kalau hanya Kristen sebagai keagamaan saja, belum dipertunangkan dengan Tuhan Yesus, maka Kristen inilah disebut kambing. Atau Kristen inilah disebut Kristen yang akan terinjak-injak. Kristen akan tertinggal pada masuk zaman antikristus. Kalau berbicara dipertunangkan saudara-saudara, ini nggak bisa macam-macam lagi. Haleluya. Tradisi Yahudi, sepasang pria dan wanita, kalau sudah dipertunangkan, maka mereka berhak mengatakan, kau suamiku, kau istriku.
tidak memanggil lagi abang, adik gitu ya. Sudah hak mengatakan ya calonnya itu, ini masih calon tapi sudah berhak mengatakan kau suamiku, kau istriku. Artinya tidak ada lagi pria yang lain, tidak ada lagi wanita yang lain. Ingat peristiwa Yusuf itu. Ya, peristiwa Yusuf ketika mereka sudah ditunangkan, maka Yusuf curiga dengan Maria. Kalau saudara baca kitab Matius 1 itu ya dan seterusnya. Curiga dia. Maka ayat kita mengatakan ya, dengan diam-diam Yusuf suaminya akan menceraikan Maria. Sudah katakan suami. Saudara paham ayat ini, maksudnya saya sampaikan adalah kita sudah dipertunangkan dengan satu suami, maka Yesus Kristus adalah suami kita. Yesus Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Sadarilah itu, maka hidup kita pun kan sekedar kehidupan agama yang kita laksanakan. Hari Minggu datang, hari lain tidak datang. Kalau betul-betul kita alami namanya kita percaya kepada Tuhan, ingat gereja mula-mula, mereka selalu bertekun, berkumpul bersama-sama memecahkan roti, mengadakan ibadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dari sehari ke sehari jumlah orang percaya ditambahkan. Bahkan Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Jadi di gereja apapun ya, saya katakan bukan bermaksud untuk dari sisi menghakimi, tidak. Di gereja apapun selalu ada jemaat ini, baik di sini, baik di sana, baik di gereja apapun, selalu ada terbagi dua golongan. Kristen yang dimatrai dan Kristen yang tidak menerima matrai itu. Apa sih Pak? Saya kan percaya Yesus. Apakah saya nggak menerima matrai? Oh, kriterianya Bapak Ibu Saudara nggak abal-abal, tidak murahan. Jadi Kristen itu tidak murahan. Jadi pengikut agama bisa. Saya bisa jadi pengikut agama apa saja pun. Tapi menjadi pengikut Yesus ada harga. Harga yang diberikan Tuhan kepada kita tidak bisa kita beli dengan emas dan perak. Tapi harga yang diberikan Tuhan kepada kita adalah darahnya yang tercurah di Kalvari, di kayu salib. Kalau kita sadar itu saudara-saudara, berarti Kristen itu nggak main-main. Kristen itu bukan abal-abal. Pak, aku hanya ibadah minggu saja, ibadah lain tak usahlah, doa pagi nggak perlulah, baca Alkitab nggak perlulah. Karena saya punya pemahaman teologi, sekali percaya tetap selamat seumur hidupnya. Saya pernah bergereja di tempat itu Bapak Ibu. Saya pernah bergereja, saya nggak perlu menyebut nama suatu aliran gereja, tapi saya pernah bergereja di tempat tersebut. Ya, hamba Tuhan itu mengatakan kalau kita sudah Kristen, sudah percaya pada Yesus, tetap selamat seumur hidup. Tapi dalam pemikiran saya bandingkan apa kata Alkitab, ya itu tidak betul. Kalau saudara baca itu di kitab Filipi, ini kita ulang kembalilah supaya kita tahu ya, pernah ini disampaikan tapi ini diulang kembali. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, iya, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ada kata kerjakanlah keselamatanmu. Jangan punya pemahaman aku terima Yesus, aku sudah lahir baru, maka selamatlah aku seumur hidup. Wah, kalau kita mati pada saat itu ya kita selamatlah. Seperti sebelah kanan Yesus ya, Yesus ingat aku kalau engkau datang sebagai Raja. Yesus langsung mengatakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Ini tidak cocok kalau sebagai dasar sudah selamat, sekali percaya, tetap percaya selama-lamanya, selamatlah seumur hidupnya. Bukan itu maksudnya. Tetapi ketika kita percaya, maka dikatakan, ya,
Ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan, dimateraikan. Jadi perlu introspeksi diri kita. Tuhan, apakah aku sudah dimateraikan dengan Roh Kudus? Saya tidak tahu. Siapapun kiri kanan saudara, tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Tapi biasanya kalau Kristen yang sudah menerima meterai Roh Kudus, Alkitab mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Amin. Tapi kalau Kristen yang belum menerima meterai dari Roh Kudus, suam-suam kuku sajalah. Tidak disebut panas, tidak disebut dingin. Kristen KTP sajalah. Yang penting aku nampak kewajibanku menunaikan agamaku pada hari Minggu saja, nampak Bapak Gembala, tetapi aku di rumah nggak perlulah baca Alkitab, tidak perlulah berdoa, tidak perlulah melayani itu. Cukuplah yang di gereja itu melayani. Yang penting aku kalau ditanya Kristennya betul Kristen berdasarkan KTP. Belum dimateraikan. Jangan anggap sepele Bapak Ibu tentang materai. Coba bukakan dulu di layar. Jangan anggap murahan materai Roh Kudus. Materai Roh Kudus itu mahal harganya. Ya. Nah, saudara-saudara. Ini istilah dari bahasa Yunani ya. Saudara harus memahami dua istilah ini. Ada namanya sprachgizo dan ada namanya charagma. Ya, meterai yang dimaksud ayat ini adalah sprachgizo. Beda, meterai pada zaman Antikris disebut charagma. Jadi ada dua meterai. Kalau kita belum ada materai di dahi kita, materai sprachgizo, saudara-saudara, itu otomatis menjadi milik iblis. Pada zaman Antikris akan menerima materai charagma. Jadi ada dua materai. Sprachgizo itu bagi orang percaya. Charagma itu bagi orang pada zaman nanti Antikris menerima tanda itu di dahi dan di tangan. Ada dua istilah meterai Bapak Ibu Saudara. Itu memang meterai. Pada zaman Antikris meterainya itu. Kenapa meterainya itu? Tidak ada lagi kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus bersama gereja sudah diangkat oleh Tuhan. Seluruh umat percaya pengikut Yesus yang menerima meterai itu diangkat oleh Tuhan. Kristen yang tidak menerima meterai itu tertinggal. Dan masuklah zaman Antikris dan menerima meterai iblis yang disebut charagma. Ada dua ya. Nah, sprachgizo itu Bapak Ibu Saudara-saudara itu mempunyai arti adalah mengamankan. Sprachgizo, ya. Ada dua ayat yang saya kutip. Kalau saudara perhatikan di kitab Wahyu, sehubungan kitab Wahyu maksudnya supaya tahu bahwasan orang percaya itu dimeteraikan. Kalau dibaca Wahyu 7 ayat 3, katanya janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan. Sprachgizo, hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Sprachgizo itu beda dengan charagma, menunjukkan tanda antikristus. Ya. Dan Wahyu 13:16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda charagma pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sprachgizo beda dengan charagma. Sama-sama meterai. Satu meterai Roh Kudus, satu adalah meterainya iblis. Sprachgizo itu tanda itu kita terima, kita percaya kepada Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tanda itu akan melekat.
Tidak ada bentuk ukiran, tidak ada bentuk cap, stempel. Beda kalau karahma. Karahma itu meterai iblis dengan cara goresan. Cap, stempel itu arti karahma. Sama-sama memiliki arti milik kepunyaan, ya, milik kepunyaan. Spragizo juga mempunyai arti milik kepunyaan. Karahma juga mempunyai arti milik kepunyaan, tapi caranya berbeda. Kalau percaya kepada Yesus, tidak perlu ada suntikan implan atau apa saja ditaruh ke dahi kita. Tidak. Tetapi kita percaya pada Yesus, maka kita sudah menerima di dahi kita tanda spragizo itu. Ketika zaman antikristus, saudara-saudara, tanda milik iblis itu real, itu nampak dan kelihatan. Spragizo tidak kelihatan, karahma itu kelihatan. Kelihatannya di mana? Sesuai dengan arti harafiah. Memang ada hamba Tuhan mengatakan karahma itu kata kiasan. Tapi kalau diselidiki kebenaran dari sudut pandang harafiahnya, karahma itu mempunyai arti yang jelas, nampak kelihatan di tangan dan di dahi. Itu stempel antikristus. Bukan sekedar menyatakan perbuatan dan pikiran. Tapi karahma itu betul-betul ditandai di dahi dan di tangan kanan. Bukan hiasan. Bukan namanya istilah yang lainnya ya. Tapi betul-betul real harafiah itu dicap di dahi dan di tangan kanan. Jadi kalau tidak menerima meterai Roh Kudus, saudara-saudara, sangat mudah sekali akan menerima materainya iblis. Kapan itu? Pada zaman antikristus, orang yang tertinggal dia harus mengaku. Karena kalau menerima materai harus ada pengakuan, tidak ada paksaan. Tidak ada arti paksaan ditarik, oh lagi tidur diberikan cap, lagi nggak ngomong diberikan cap, tidak. Kita aja percaya kepada Yesus itu ngomong, Bapak Ibu Saudara. Mula-mula pertama kali saya maju ke depan, walaupun saya disebut Kristen juga, ya. Pada tahun 1993 itu awal saya dulu maju ke depan di gereja, berdoa bersama-sama, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, Yesus Kristus adalah Tuhan, maka pengakuan ada. Ku terima engkau Yesus, menjadi Tuhanku, juru selamatku, seumur hidupku, itu pengakuan. Maka kita terima materai itu. Bisakah hilang? Bisa. Maka saya bilang, percaya itu bukan saat kita mengaku pada saat itu. Percaya itu kontrak janji seumur hidup. Ada orang mengatakan, oh Pak, selama saya muda, saya dipakai Tuhan. Saya semangat melayani Tuhan. Saya berdoa kepada orang-orang yang sakit bisa sembuh. Pertanyaan sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana? Karena istilah percaya saudara, percaya menerima materai itu, grafiknya bukan begini. Jatuh. Bukan begitu. Grafik orang yang menerima materai Roh Kudus dari titik 0 masuk angka 1. Datar 1, oke, belum kali. Naik kedua. Semangat 3. Terus 4, 6, sampai dibilang 30 kali. Atau 3 kali lipat, 30, 60, sampai 100. Itu grafiknya. Ingat ya, percaya kepada Tuhan bukan dari 100 turun menjadi ke 0. Kalau dia belum dimateraikan dengan Roh Kudus, grafiknya semangat sekali, berubah dalam 1 hari, 60% grafiknya. Besok mulai turun. Bulan depan makin turun. 1 tahun makin turun lagi. Tahun depan tidak nampak kembali.
Apa alasan? Aku Pak jatuh bangun ikut Yesus. Loh, apa istilah jatuh bangun itu? Itu perlu dipertanyakan. Bukan berarti percaya Yesus langsung sempurna, tidak. Tapi grafiknya. Orang yang dimateraikan Roh Kudus, grafiknya tidak pernah turun. Grafiknya naik. Ya. Percaya Yesus, naik. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau begitu Bapak gimana? Saya nggak pernah mengatakan saya ini sempurna ya. Tapi saya belajar. Sejak pertama kali saya bertobat, nggak ada istilahnya, main-main ikut Tuhan, nggak ada. Cuma, ya masa muda saya, semangatnya ada. Cuma tidak mau tergembala dulu saya masa muda. Tahun 93 saya terima Yesus menjadi Tuhanku dan Juru Selamatku. Tapi saya belum terima pemahaman penggembalaan. Maka saya dulu beribadah di gereja sesuatu di tempat tersebut. Ya, bulan depan saya pindah cari gereja yang lain. Bulan depan lagi pindah lagi gereja lain. Bulan depan lagi ke depan gereja lain. Itu saya, pengalaman saya. Artinya memang masih ada semangat untuk tetap beribadah. Ada KKR, saya ikuti. Ya, ada informasi dari teman, ini ada KKR begini, saya ikuti. Ada di hati itu. Cari Tuhan sesungguhnya supaya betul-betul kita alami namanya bertuhan itu. Ada. Gak ada istilahnya, oh sudah selamat. Bapak Ibu datang ke gereja minggu depan ya. Lihat situasi lah. Kalau hari Minggu ada pekerjaan, nomor 1 kerja dulu lah. Nomor 2 lah, tapi kerja dulu. Kalau ada kegiatan lain, ulang tahun, pesta, pesta dulu lah yang pertama. Ke gereja itu tidaklah. Nah, itu beda. Itu belum dimateraikan. Jadi kalau kita sudah dimateraikan pada tahun 93, ya, saya berdoa kepada Tuhan dalam ibadah, saya katakan Tuhan kalau di gereja itu, ini pertama kali saya ya, kok ada bahasa-bahasa apa itu? Sering pendeta khotbah, terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Memangnya saya belum terima Roh Kudus kan begitu. Berbahasa roh, oke. Nah seiring dengan waktu, ya tanggal 13 Februari tahun 2004, saya dibaptis air. Tahun 94 saya dibaptis air. Tetapi kerinduan itu ada. Ingat, ciri khas kalau dimateraikan Roh Kudus, kerinduan itu ada. Amin. Kalau belum dimateraikan Roh Kudus, tidak ada kerinduan. Punya talenta nyanyi pun, untuk apa untuk Tuhan? Punya karunia apapun, tidak dipakai Tuhan. Gak mau diserahkan pada Tuhan. Itu gak ada kerinduan. Kalau ada kerinduan, apa yang kita miliki itu serahkan sama Tuhan. Maka saya berdoa, Tuhan, kalau memang betul ada namanya bahasa roh. Saya kan mau naik lagi ya. Bukan sekedar percaya, naik, dibaptis, naik, baptisan Roh Kudus, naik, karunia Roh Kudus dan seterusnya. Itu levelnya naik, itu dimateraikan namanya. Nah, setelah saya dibaptis pada tanggal 13 Februari, kenapa saya ingat? Itu momen kehidupan saya, spiritual saya kepada Tuhan. Jadi kalau tanya, Bapak Ibu, Bapak kapan dibaptis? Oh kapan ya? Kapan ya? 2 tahun lalu lah. Gak jelas itu saudara. Ini momen yang berharga. Saya waktu dibaptis saja betul-betul merasakan suatu momen yang luar biasa. Depan saya menangis, dimasukkan dalam air kolam ya, kolam. Jeblok, wah bersuka cita, gembira, senang. Saya juga mau dibaptis, rasanya ada kegentaran untuk dibaptis. Bukan biasa-biasa saja. Beda ya. Kalau secara agama, kalau dibaptis, ya dalam nama Yesus, masuk. Udah biasa aja. Kalau dibaptis, pernyataan dibaptis, aku terima Yesus. Tahap kedua sebagai tanda pertobatanku. Apa? Tanda pertobatanku. Itu ngomong dong, Tuhan, aku berdosa. Banyak dosa-dosaku masa laluku Tuhan. Pada hari ini Tuhan, aku mau dibenamkan. Manusia lama saya akan dibenamkan Tuhan. Tentunya ada apa ya? Ada tangisan, walaupun tidak berteriak, ada tangisan, ada penyesalan begitu kan? Nah, aku mau ditenggelamkan manusia lama, yang lama berlalu. Di dalam nama Yesus, hamba Tuhan membaptis. Jeblus. Bangkit, ada sesuatu yang baru.
Ingat, kalau dibaptis ada sesuatu yang baru, saudara betul-betul dibaptis. Kalau dibaptis, dibenamkan dalam air, tapi tidak mengalami sesuatu dari zaman Roh Kudus, perlu dipertanyakan. 1, ikut-ikutan. 2, didesak orang tua. 3, karena administrasi gereja. Ikut-ikutan. Sesungguhnya kalau kita sudah menerima materai Roh Kudus ketika dibaptis, saudara-saudara, keluar dari air, merasakan sesuatu yang indah dalam Tuhan. Amin? Iya, saya rasakan, saya nggak bohong. Saya rasakan sesuatu yang ringan. Yang dibaptis itu ada yang menggelepar-gelepar. Mungkin ada jimat atau tanggal tahap, ya, dibawa ke atas, didoakan, ternyata memang dia punya sesuatu simpanan, dilakukan pelepasan dulu baru dibaptis lagi. Jadi salahkah Pak kalau ada orang mau dibaptis ulang? Tidak salah. Dalam konseling saya katakan begini, waktu dibaptis, apakah dasarnya bertobat? Tidak, dasarnya karena administrasi gereja, perlu dibaptis. Ya, bukan baptis 2 kali maksudnya, ya. Bukan. Paulus bilang mengatakan, baptisan mana engkau terima? Baptisan Yohanes. Baptis lagi dalam nama Tuhan Yesus. Berarti ada pengakuan Yesus, dibaptis lagi. Padahal zamannya waktu Yohanes sudah dibaptis, kemudian dibaptis lagi. Nah, kalau ditanya, itu tergantung hubungan kita dengan Tuhan, maka dibaptis. Artinya mengalami perubahan. Dan sejak itu saya katakan, Tuhan kalau betul ada itu bahasa roh, kan naik lagi ya, ada kerinduan ya. Janganlah dong kerinduannya sudah dibaptis. Udahlah, mau karunia apapun, nggak perlu itu, yang penting aku percaya Yesus. Enggak, kerinduan orang-orang di materai Roh Kudus, itu kerinduannya ingin sama seperti Kristus. Amin. Ingin sama seperti Kristus, sempurna adanya. Kita menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saya berdoa, setiap masuk ke gereja, saya katakan, Tuhan baptislah aku dengan Roh-Mu yang kudus. Mulai Februari, Tuhan baptislah aku dengan Roh Kudus. Aku mau dibaptis, mengalami baptisan Roh Kudus. 1 minggu tidak. Lewat bulan Februari, masuk bulan Maret. Tuhan, aku mau dibaptis Roh Kudus. Topik doa saya ketika masuk ke gereja, pertama adalah Tuhan penuhi aku dengan Roh-Mu yang kudus. Baptis aku Tuhan. Bulan 3 lewat, gak ada ngalami apa-apa. Masuk bulan 4, Tuhan baptislah aku dengan Roh Kudus. Setiap event-event ibadah saya berdoa, Tuhan baptislah aku dengan Roh Kudus Tuhan. Baptislah aku dengan Roh Kudus. Kalau memang betul ada Roh Kudus itu memenuhi orang percaya, penuhi aku Tuhan, penuhi aku Tuhan. Lewat bulan Maret, tidak terjadi apa-apa. Nyerah. Kalau ini pemahaman hamba Tuhan lain yang mengatakan, ya aku udah berdoa, gak ada apa-apa. Roh Kudus itu gak ada. Gak ada itu bahasa roh. Sampai ada pengakuan demikian. Aku udah berdoa kok. Doa, Alkitab mengatakan dengan tidak cemu-cemu. Sampai doa itu kita raih jawaban doa itu. Mau didengar, mau dijawab, tidak dijawab. Aku percaya apa kata Alkitab, ini pasti terjadi. Mau cepat, mau lama, itu urusan Tuhan. Bulan 5 lewat. Bulan 6 terus dalam ibadah gereja. Baptis aku Tuhan dengan Roh Kudus. Yesus baptis aku dengan Roh Kudus. Baptis aku lewat bulan 5. Masuk bulan 6, doa lagi. Tetap berdoa. Setiap masuk gereja, doa saya itu topiknya. Baptis aku dengan Roh Kudus. Baptis aku dengan Roh Kudus. Lewat bulan 6. Gak ada apa-apa. Masuk lagi bulan 7, Tuhan baptislah aku dengan Roh Kudus. Setiap duduk di gereja, Tuhan aku bersyukur. Dan hari ini ya, Roh Kudus memenuhi aku. Begitu aja, aku percaya, aku percaya. Lewat bulan 7, masuk bulan 8. Tuhan, aku mau menerima Roh Kudus, aku mau dikuasai Roh Kudus. Lewat bulan 8. Masuklah bulan 9. Tepatnya ibadah tanggal 29. Di tanggal 29 September tahun 1994. Kenapa saya ingat? Ini momen bagi saya. Saya merasakan. Jadi kalau saudara, pengalaman spiritual itu, kalau betul-betul orang percaya, ingat peristiwa itu. Amin. Ingat, catat. Saya catat itu. Kapan ini terjadi? Catat. Saya suka
Kalau ada momen-momen tertentu saya buat tanggal. Karena kita ini punya daya ingat kita terbatas. Memori kita bisa lupa. Saya catat. Dan peristiwa pada saat itu sungguh dahsyat saudara-saudara. Ini kesaksian. Ketika saya berdoa, Tuhan penuhilah aku dengan Roh Kudus. Saya ambil duduk di depan. Enggak tengah lagi, enggak belakang. Kalau orang rindu itu enggak di belakang Bapak Ibu Saudara duduknya. Kalau depan itu masih kosong, maju ke depan. Saya datang beribadah, saya ambil duduk di depan. Berani dengan keberanian. Ya, enggak ada bilang, oh untuk pelayan ini, untuk pelayan enggak. Pokoknya di depan lah. Tepatnya persis saya di depan lah. Nah, ketika hamba Tuhan berkhotbah, dia katakan, siapa yang belum mengalami baptisan Roh Kudus, angkat tangannya. Angkat tanganlah saya. Bukan satu tangan lagi saya angkat, tapi sudah 2 tangan. Ini penyerahan, ya. Udah? Mari kita bernyanyi. Mari kita sembah Tuhan. Yang saya tahu menyembah Tuhan, Engkau baik, Engkau ajaib, luar biasa Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku puji namamu. Terima kasih Tuhan. Sebatas mazmur saya bisa. Saudara juga harus bisa bermazmur dalam Tuhan. Amin. Ya. Sebatas bermazmur kepada Tuhan. Dan ketika bilang, Tuhan Engkau baik, haleluya. Saya diarahkan kata haleluya, enggak bisa ngomong yang lain. Enggak ada kata Engkau benteng kehidupanku, Engkau perisaiku, enggak ada lagi. Haleluya, 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 haleluya. Ditompangkan tangan, haleluya, boom, tercampak. Beda kerasukan roh jahat dengan dipenuhi Roh Kudus. Amin. Ada orang mengatakan, kerasukan. Kesan saya, bukan kesan saya, kesan pelayan pada saat itu sepertinya saya kerasukan. Tahu ya kalau orang kerasukan kan? Gitu kan? Nah, sepertinya bukan kerasukan, sepertinya. Kursi yang di belakang itu berserakan saya buat. Saya jatuh. Wow, gitu ya. Tangannya saudara goyang semua, badan goyang semua. Gitu. Itu manifestasi kuasa Roh Kudus, saya rasakan betul-betul Roh Kudus itu ada. Betul-betul ada. Ini disebut dipenuhi Roh Kudus. Beda dengan dirasuki oleh roh jahat saudara-saudara, dia nggak sadar apa yang dialaminya. Nggak sadar dia apa yang dialami. Tapi betul-betul saya sangat sadar 100% ketika dipenuhi Roh Kudus itu, saya mau memuliakan Tuhan dengan hati yang sangat rindu. Tidak bisa dengan kata-kata bahasa apapun, hanya bisa bahasa yang diberikan oleh Tuhan. Hanya bisa kata begini aja, halalalalalalala, hanya itu aja tahu. Bilang hale, mau bilang haleluya, hale, boom. Ada seperti suatu power, sengatan listrik yang luar biasa atau cahaya yang menyilaukan, bus gitu. Ya. Begitulah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi seiring dengan waktu naik level lagi dong. Melayani. Ambil bagian pelayanan. Jadi kalau ada mengatakan aku sudah di Kudus, biasa-biasa saja, perlu dipertanyakan betul enggak itu mengalami namanya dimateraikan Roh Kudus. Saudara yang tahu, saya tidak tahu. Ya, itu urusan pribadi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa itu materai yang dimaksud? Ya, tadi saya sudah jelaskan mengamankan. Dari sprachgizo artinya mengamankan. Sudah mengamankan ini saudara, contoh ada sesuatu yang kita simpan, benda berharga. Tentunya benda berharga itu bukan diletakkan di atas meja. Contoh cincin emas atau apa gelang emas itu disimpan, diamankan di tempat betul-betul tidak boleh diketahui semua orang. Bahkan kalau suami pun nggak boleh, kalau punya istri mungkin benda berharga bisa saja terjadi. Disimpan betul-betul diamankan. Sudah dijamin keamanannya. Jadi spragizo itu saudara-saudara ketika kita dimateraikan Roh Kudus, amanlah kehidupan kita. Amanlah kehidupan kita. Iblis tidak bisa mengganggu kita lagi. Sekecil apapun iblis tidak bisa menjamah kehidupan orang Kristen yang sudah dimateraikan dengan Roh Kudus. Gak bisa.
auranya beda. Bertemu dengan paranormal, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Paranormal ini kan hidupnya tidak pernah normal, ya. Karena apa? Karena dia bisa melihat dimensi-dimensi penglihatan apa saja. Kalau bertemu dengan kita, ini secara dunia mereka ya, aura kita ini udah beda. Aura itu. Ada sesuatu seperti Musa ya. Musa dilihat oleh bangsa Israel. Musa, auranya kok beda Musa? Wajahmu berkilau-kilau, bersinar. Itu karena berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jadi sesuatu dunia kegelapan atau perdukunan tidak bisa menyentuh kehidupan orang Kristen yang sudah dimateraikan Roh Kudus. Amin. Diamankan. Aman. Disantet. Gak bisa. Dipelet. Gak bisa juga. Ini gak dipelet, orang dekat sama dia kena juga. Ya. Saya buktikan. Kembali kesaksian. Bukan membanggakan diri, bukan ya. Maksud ini supaya tahu. Saya buktikan. Pada tahun 1995, saya masih kerja di pabrik sarung tangan, ya, di simpang kantor. Ada teman saya yang kerasukan. Kerasukannya begini, ini pernah saya cerita, saya ulang kembali supaya kena kepada topik kita hari ini. Ya. Pabrik tersebut sering diganggu oleh makhluk-makhluk astral, gitu ya. Kalau istilah sekarang astral dibilang. Makhluk-makhluk aneh yang kadang-kala terdengar suara tertawa di kamar mandi. Itu peristiwanya tengah malam. Kata-katanya karyawan pada saat itu. Saya tanya, betul enggak? Iya Pak, ya dulu Bang Labang. Iya Bang, di sana kamar mandi itu ada sesuara tertawa-tertawa. Saya enggak ada rasa takut. Saya jumpai kondisi waktu kerja malam itu gelap. Saudara-saudara shift malam. Saya lewat, saya lihat kamar mandi biasa-biasa saja. Nggak ada apa-apa, saya masuk nggak ada apa-apa, itu sekitar jam-jam 11 malam begitu, nggak ada apa-apa. Tapi isu-isu biasanya orang-orang di situ mengatakan ada gangguan-gangguan makhluk lain. Nah, pihak pabrik memanggil dukun, ya dipanggillah dukun, ya untuk mengamankan suasana pabrik tersebut dari roh-roh jahat begitu. Dipanggil dukun, dukunnya memberikan persyaratan, kurbankan anak domba, bukan anak domba, kurbankan kambing. Kambingnya bersyarat semuanya harus hitam. Telinga hitam, ya kalau ada putih nggak boleh, kaki hitam, kuku hitam semua. Entah lidahnya hitam, saya nggak tahu ya. Serba hitam, kurbankanlah. Nah dikurbankanlah kambing tersebut Bapak Ibu Saudara, ya kepalanya dipenggal, itu dimakan putih biasanya gitu ya. Dikuburkan di belakang pabrik. Dikuburkan. Ya, saya tahu cerita itu setelah saya mengamati pertanyaan-pertanyaan kepada orang-orang lain itu ya, dikuburkan di belakang. Nah, dagingnya diolah, dimasak sebagai ucapan syukur. Ucapan syukur, dimasak daging untuk dimakan bersama-sama karyawan. Saya lihat di kantor ada nasi tumpeng. Nasi tumpeng, ada ikan, ada telur, entah apa saja. Tapi saya makan gak ada masalah pada saat itu karena nggak tahu saya ambil. Iya ada kan, ada nasi tumpeng ini, ambillah entah secuil aja tak apa kan, enak ya, tahu tempenya tak apa gitu, merasakan aja gitu. Sekilas dengar informasi, Pak itu sudah diserahkan kepada datuk, nggak tahu datuk apa itu ya, datuk makhluk nyata atau datuk makhluk gaib, saya nggak tahu. Nah, ya kerja saya itu pada saat itu kebetulan shift sore ya, shift sore artinya pagi, siang masih kerja, masih siang, tapi pulang nanti malam begitulah, ya. Nah, ketika itu sekitar jam-jam 4 lah. Saya lihat ada kembang-kembang bunga-bunga di area pabrik, ya. Ada bunga-bunga yang ditabur-taburkan begitu. Nah, saya lihat. Kemudian tiba makan, ucapan syukur. Saya keluar, diajak teman, ayo makan yuk, makan, ya. Kalau saya diajak makan, berapa piring pun saya habiskan. Nah, ya. Makan. Wah, makan daging kambing, saudara-saudara. Wah, daging kambing katanya. Wih, enak sekali daging kambing. Ya, tahulah ciri khas saya, nggak cukup 1 piring, 2 piring kalau bisa ludes.
Saya makan banyak-banyak, saya makan. Udah, kenyang ya kan? Kenyang. Udah, ngomong-ngomong lah sama kawan-kawan yang semula nggak tahu. Ini ada acara apa ini kok enak-enak sekali, meriah-meriah begini. Kali ini kita di kantin kok makan daging ya, daging kambing. Ada apa? Tanya kawan. Iya, tadi ada dukun paranormal mempersembahkan kurban kambing. Kurban kambing. Oh, iya. Kurban kambing untuk apa? Dipersembahkan di belakang. Oh gitu ya. Kan kalau kita betul-betul Kristen tahu kita ya. Aduh, udah masuk perut. Gimana nih? Udah masuk perut. Aduh, janganlah hanya aku sendiri yang terlanjur makan. Kuberitahukanlah ke kawanku dulu. Karena bergiliran makannya. Kuberitahukanlah ke kawan ini. Jangan makan. Itu makanan berhala. Acara-acara ini ada ucapan syukur kepada berhala. Mengusir roh jahat di sini. Jangan makan, jangan makan. Ya. Enggak. Dibilang begini sama saya. Kau aja makan. Iya, aku kan makan enggak tahu aku. Kok enggak apa-apa, enggak pengaruh kan? Tapi aku bilang, jangan makan. Enggak apa-apa. Dia bilang teman saya, dalam nama Yesus. Gak apa-apa itu. Terampok kali lah kau ngomong begitu. Kan begitu ya, terkesan begitu kesannya kalau kita menegur seseorang. Jangan makan, itu makan persembahan. Terlampau seperti menghakimi lah begitu. Padahal itu betul-betul saudara-saudara, makan persembahan tidak boleh dimakan. Titik, gak ada koma-koma lagi. Mau jambu, mau apel, mau daging ayam, mau apa saja yang sudah dipersembahkan, jangan dimakan. Dampaknya ada. Nah, makanlah dia. Makan. Setelah makan dia. Enggak ada apa-apa memang. Tapi ketika sekitar jam 6. Sekitar jam 6, dia kan mandor aja memperhatikan karyawan. Dia lihat karyawan-karyawan dan dia duduk. Saya operator pada saat itu. Operator, dia mandornya. Ya. Duduk dia sejenak. Sudah duduk dia sejenak, saudara-saudara, tiba-tiba dia terjatuh. Sudah terjatuh, Bapak Ibu Saudara, badannya pun bergoyang-goyang. Mulutnya pun berkomat-kamit, giginya berkertak-kertak. Dan matanya pun sudah melotot-melotot begitu. Inilah disebut kerasukan. Dipegang, gitu. Udah kerasukan dia, kerasukan. Nah, dipanggillah kami. Dibawalah dia ke kantor. Dibawa ke kantor Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kan perlu teman, perlu kawan untuk berdoa. Di dalam kantor itu sudah berbagai versi berdoanya. Ada yang begini-begini doanya, ya. Ada bernyanyi dalam nama Tuhan Yesus, iblis dikalahkan. Masih begitu terus. Saya lihat, wah ini gimana nih kawan ya. Tega nggak lihat kawan begitu? Nggak tega ya? Nah, betul nggak tega saudara? Enak kali roh jahat itu merasuki tubuhnya, mengganggu kan begitu? Itu kawan saya itu, kan begitu. Saya panggil Pak Sapam. Pak Sapam itu satu gereja dulu ya. Pak Sapam anak Tuhan. Nah, masuklah kami saudara-saudara. Masuklah kami ke dalam kantor itu tersebut. Ada sepatah kata dia katakan begini. Saya tidak suka anak Tuhan di sini. Anak Tuhan. Saudara-saudara, orang yang dimateraikan Roh Kudus, iblis melihat kita betul-betul anak Tuhan. Tapi kalau ada roh jahat mengatakan, siapalah kau? Paulus ku kenal. Petrus, aku kenal. Coba mengusir setan, ku cakarlah kau. Karena tidak ada materai Roh Kudus. Bukan maksud membanggakan, tidak saudara. Tapi saudara bertahu, ya 1 Yohanes 4 ayat 4 itu tergenapi dalam hidup kita. Roh yang ada dalam diri kita ini, roh yang ada, yang dimateraikan Roh Kudus itu, roh yang ada, lebih besar. Roh-roh yang ada di dunia ini. Lebih besar. Apalagi si roh jahat kampungan ini, ya kan? Kampungan lah, orang tinggalnya di bukan di kota ya, kampungan saya bilang. Gitu ya. Kerasukan, ngomong, saya tidak suka anak Tuhan di sini. Saudara rontanya
Kaki kanan dipegang tapi masih kuat. Nah, saya datangi, saya tatap matanya begitu. Mari tangannya, saya pegang tangannya. Tangannya saya pegang tapi berusaha mencakar tangannya. Saya genggam telapak tangannya, saya geram begitu ya. Dalam nama Yesus. Lihat. Harus begitu sama roh jahat ya. Dalam nama Yesus. Habislah kita, habis betul. Ya, jangan. Ya, jangan. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar. Dalam nama Yesus. Lihat saya. Lihat dia melotot. Saya katakan, siapa kau? Tanya lagi. Memang awal belum apa kali gitu kan, tapi terus melotot. Aku gak senang ada Tuhan di sini. Saya tanya lagi, kenapa engkau rasuki orang ini? Karena dia makan persembahanku. Wah, ketahuan kan? Karena dia makan persembahanku. Padahal aku juga makan lah gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Karena nggak tahu. Beda ya, kalau nggak tahu ya, beda sekali. Nah, saya doakan dalam nama Yesus. Mata yang melihat, saya pun melihat, terjadilah menatap kami gitu ya. Melotot, dia melotot, matanya agak bermerah-merah begitu. Dalam nama saya pukul jidatnya. Harus dipukul ya. Keluar. Gitu enggak keluar juga saudara. Ya. Datang orang-orang sekitar ngomong, ya. Iyalah. Roh jahatnya kan setannya setan Kristen. Dia bisa ngomong-ngomong. Oh, saya jelas. Berarti ada setan Islam, setan Hindu, setan Konghucu, setan Permalim, setan Spilologi tak saudara. Ya, itu kata mereka. Jadi saya bilang, tolong kita semua yang lainnya keluar, kami bawa ke kantor sebelah, kami saja di situ, yang Kristen saja. Masuklah kami bawa ke ruang tertentu, kira-kira 5 orang. Enggak perlu rame-rame, kira-kira 5 orang. Disitulah kami berdoa, Bapak Ibu Saudara, dan orang tuanya datang, tahulah memang Kristen Bapak Ibu Saudara. Saya ingatkan ya, kalau betul-betul ada materai Roh Kudus, enggak begitu tingkah lakunya. Kristen, ya, rajin ke gereja juga, perhaleluya juga, pertopak tangan juga, bahasa roh juga kalau dia berdoa bahasa roh. Tapi caranya diambil rambut anaknya, digunting, dibakar dengan api pakai mancis. Nggak tahu mancis itu dari mana, entah ada merokok nggak tahu lah ya. Nah, ditaruh ke hidungnya, ke hidung anaknya itu, taruh begitu, udah nggak keluar juga. Kemudian diambil daun-daun, entah apa daun dari rumah tadi nggak tahu entah apa, dipukul-pukulinya pakai daun, nggak keluar juga. Kemudian dilangkahi 1, 2, 3, 4. Saudara, nggak keluar juga, nggak keluar. Dengan cara bagaimanapun iblis, roh jahat, setan itu tidak akan keluar kecuali dengan satu timnya. Tahu satu timnya ya? Dipanggil paranormal, didoakan, sembuh, bebas, bisa. Karena roh yang lain dipanggil, lebih hebat lagi roh jahatnya, bisa. Tapi kita mengandalkan Roh Kudus. Didoakan terus, setelah didoakan pelepasan, diusir terus, akhirnya badannya lemah sendiri. Kalau secara dunia spiritual perdukunan, jahat, pegang wajah, sup, masuk ke botol, pluk. Itu saudara-saudara, setan sama setannya itu, nggak ada. Memangnya begitu, roh jahat bisa ditarik, masuk ke botol, tutup. Saudara, nggak bisa. Doakan, lepas, kemudian saya konseling ngomong-ngomong, ya kenapalah kau tadi begitu ya? Iya, tadi aku dibawa jalan-jalan. Tahu saudara, di pekerjaan ada namanya pekerja bagian lab, mengambil sampel air, ya, pakainya jubah putih gitu ya. Biasanya itu cewek-cewek yang akan mengambil sampel itu. Aku lihat cewek cantik, dipanggil aku. Mau datang nggak gini? Dipanggil. Misalnya saja, Astu, sinilah. Hihi. Sinilah. Mungkin dia tertawa. Hihi. Wujudnya enggak menakutkan.
Wujudnya menggoda. Datanglah dia ke situ. Jalan-jalanlah dia. Rupanya dibawa jalan-jalan selama ada kembang yang ditaburkan itu. Dibawa jalan-jalan. Itulah pengakuannya. Bahwasannya dia dibawa di situ. Dan ketika doa nggak sadar, dia pun bertanya heran. Kenapa aku bisa di sini? Kenapa aku bisa di sini? Itulah kerasukan. Tidak tahu apa-apa. Tapi beda dengan penuh Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, saudara-saudara. Jadi dimateraikan itu bukan sekedar mengamankan, juga dimaterai itu adalah sebagai tanda kepemilikan. Coba mari kita buka. 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dimateraikan itu saudara-saudara tidak sembarangan untuk dilanggar. Dalam ikatan pernikahan itu ada perjanjian dan ada dibubuhi materai. Tidak boleh dilanggar. Demikian juga perjanjian kita dengan Tuhan tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar, maka itu bukan kepunyaan Allah. Kita sudah lepas. Maka ketika kita dimateraikan dikatakan di sini, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Mengenal karena kita memiliki tanda-tanda Kristus dalam kehidupan kita. Kalau kita baca itu di Galatia 6 ayat 17. Ada tanda milik kepunyaan Allah. Inilah yang membuat kita yakin kita ini milik Kristus. Amin. Itu yang pertama. Ya, jadi ketika kita sudah ada perjanjian dengan Tuhan. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Bukan di masa muda, setelah tua, lepas, tidak. Tapi seterus sampai seumur hidup kita sampai ketemu dengan Yesus Kristus menjadi mempelai kita. Amin. Itu kepemilikan. Nah, selanjutnya 1 Korintus 12. Yuk kita baca 1 Korintus 12 ayat 13. 1-2 ya. Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, yaitu materai Roh Kudus. Tidak ada perbedaan dengan orang Yunani, Yahudi, budak maupun orang merdeka. Tetapi ketika kita dimateraikan oleh Roh Kudus, berarti kita tinggal dalam satu tubuh Kristus. Jadi salah besar kalau mengatakan aku percaya Yesus, aku sudah terima Yesus, tidak mau digembalakan, itu belum dimaterai. Kalau percaya kepada Yesus, menjadi anggota tubuh Kristus, siap masuk dalam tubuh Kristus. Inilah kalau dikatakan materai Roh Kudus, maka siap menjadi jemaat yang digembalakan dengan benar. Ini yang kedua, maksud daripada materai Roh Kudus. Nah, yang ketiga, kita lihat Roma 8. Dalam Roma 8 ayat 16, kita baca bersama-sama sampai 17. Roma 8 ayat 16 sampai 17, kita baca 1-2 ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Yang ketiga, kita menerima warisan. Haleluya, menerima janji-janjinya Allah. Kalau kita sudah dimateraikan, saudara, sadar kita ini anak-anak Allah dan kita berhak menerima berkat-berkat Tuhan. Janji-janjinya, itu kalau kita sudah dimateraikan. Nah, kemudian yang terakhir, dalam Malaiki 3
Kita lihat Malaikat 3, ini ayat juga sering Bapak Ibu Saudara dengar, tapi saya sampaikan supaya kita mengerti, hanya orang dimeteraikan Roh Kudus yang dikatakan dapat ya berbeda dengan orang lain. Malaikat 3 ayat 18. Mari kita baca. Ayat 18, 1, 2 ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Perbedaan ini saudara jangan anggap perbedaan kalau dia secara agama rajin ke gereja. Dia berbeda, salah kaprah besar. Ayat ini perjanjian lama memang digenapi dalam perjanjian baru. Yang membuat kita beda itu dengan seluruh kepercayaan, keagamaan saudara, ada materai Roh Kudus. Agama A, agama B, agama C, keyakinan A, keyakinan B, tidak ada materai Roh Kudus. Berbeda, itu yang membedakan. Kalau untuk pengikut agama bisa. Jadi perbedaan kita dengan orang fasik saudara, kita ini orang benar, karena ada materai Roh Kudus. Jangan katakan orang-orang benar saudara, tapi nggak ada materai Roh Kudus. Dikatakan orang benar karena Tuhan sudah membenarkan kita ketika kita percaya pada Yesus, materai Roh Kudus itu melekat dalam kehidupan kita, maka kita menjadi orang yang benar. Orang yang beribadah dan tidak beribadah saudara, ini juga bagi orang di materai Roh Kudus. Kalau kita sudah dimateraikan Roh Kudus, berarti ada kerinduan untuk beribadah, maka beda dengan orang-orang tidak beribadah. Kalau sudah dimateraikan Roh Kudus, tapi kalau belum dimateraikan Roh Kudus, saudara pasti malas beribadah. Itu pasti, nggak mudah-mudahan, pasti. Tapi kalau sudah dimateraikan Roh Kudus, pasti punya gairah, pasti punya semangat untuk beribadah, datang kepada Tuhan, suka mendengarkan firman Tuhan, suka memuji, menyembah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini beberapa hal apa yang dimaksud daripada materai Roh Kudus. Rupanya materai Roh Kudus bukan abal-abal, bukan main-main, tapi materai Roh Kudus adalah merupakan harga yang sangat mahal. Maka saudara-saudara, sungguh-sungguhlah ikut Tuhan. Haleluya. Di akhir zaman Tuhan mau datang, ingat, orang yang punya materai, tanda itu diangkat oleh Tuhan, yaitu materai Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.